Assalamualaikum, kenalin aku Setya Widyaksudani, mahasiswi Universitas Lampung, program studi pendidikan biologi. Jadi di kali ini aku akan ngejelasin tentang apa itu dinamika musiman dan dinamika spasial. Nah, tonton video aku ya. Nah, jadi yang pertama, apa itu dinamika? Nah, dinamika adalah pergerakan yang berasal dari dalam. Nah, dinamika pada suatu organisme dapat terjadi karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam ruang lingkup ekologi hewan, dinamika berkaitan dengan pergerakan hewan dari suatu tempat ke tempat lain atau disebut dengan distribusi hewan pada suatu wilayah. Jadi yang pertama yaitu dinamika musiman. Dinamika musiman ini merujuk pada pergerakan yang terjadi pada hewan yang disebabkan karena adanya perubahan musim. Nah, musiman pada ekologi merujuk pada perubahan periodik dalam lingkungan hidup yang terjadi secara berkala dalam satu tahun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dinamika itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Nah, yang pertama ini yang saya akan jelaskan yaitu faktor-faktor dinamika musiman. Yang pertama yaitu adanya iklim. Hujan dengan intensitas tinggi, hewan akan beradaptasi untuk bertahan dan berkembang biak. Saat musim panas, hewan akan terbatas oleh sumber daya air dan makanan yang tersedia. Faktor yang kedua yaitu kelembapan udara. Daerah dengan kelembapan yang rendah, hewan harus mencari sumber air, sementara di daerah dengan kelembapan tinggi, air lebih mudah ditemukan. Faktor yang ketiga yaitu curah hujan. Curah hujan tinggi cenderung memiliki air yang lebih banyak pada sungai maupun danau, sehingga mempengaruhi distribusi hewan. Sedangkan pada musim panas, jumlah ketersediaan airnya surut. Selain itu, dinamika musiman dapat mengaruhi jumlah populasi dari wilayah hewan tersebut. Ketika populasi hewan berpindah tempat mengikuti musim yang sesuai dengan populasi tubuhnya, maka wilayah yang dituju mempunyai jumlah populasi yang meningkat secara signifikan, sedangkan populasi di wilayah asal bisa mengalami penurunan sementara. Yang pembahasan yang kedua yaitu dinamika spasial. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu dinamika spasial? Nah, dalam ekologi hewan, dinamika spasial adalah kajian studi yang dipusatkan untuk dapat memahami bagaimana konfigurasi bentang lahan berpengaruh terhadap dinamika populasi dan komunitas suatu organisme. Nah, di sini ada 5 kajian ekologi spasial. Yang pertama yaitu diversal, yang kedua itu pergerakan, yang ketiga wilayah aktivitas, yang keempat penggunaan habitat, dan yang kelima pola aktivitas jenis makanan. Dikutip dari Boget et al. 2014 bahwa diversal banyak digunakan untuk menerangkan bagaimana generasi muda, anak ataupun biji, dapat menjauh dari induknya untuk membentuk populasi baru. Hasil akhir terpenting dari diversal ini adalah pertukaran gen. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar ini menjelaskan terkait dengan skema proses diversal pada individu atau kelompok satwa, di mana nomor 1 ini merupakan keterangannya itu meninggalkan habitat awal yang sedang atau telah terganggu. Angka nomor 2 ini menjelaskan perpindahan ke habitat baru atau transfer, dan yang nomor 3 itu adalah tempat si individu atau kelompok satwa itu menetap. Selanjutnya yaitu pergerakan. Pergerakan dilakukan oleh satwa dalam kesehariannya untuk mencari makan dan mencari tempat berlindung pada daerah jelajahnya. Istilah lain juga bermakna bergerak adalah migrasi, yakni pergerakan satwa secara periodik, terprediksi dan teratur untuk menghindari cuaca yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu habitat. Nah, habitat bahasa Latinnya untuk it inhabits atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin contoh dinamika musiman. Yang pertama yaitu ada kupu-kupu monarch. Kupu-kupu monarch ini bermigrasi karena menghindari cuaca dingin dan mencari pasangan untuk berkembang biak. Kupu-kupu merupakan hewan poikilotermik yang artinya suhu tubuh bergantung pada suhu lingkungan. Ketika suhu turun, kupu-kupu tidak menghasilkan panas tubuh yang cukup untuk menjaga suhu tubuh. Selain itu, kupu-kupu harus mencari nektar bunga untuk makanannya. Ketika musim dingin, nektar menjadi sulit ditemukan karena tumbuhan berhenti berbunga. Nah, contoh yang kedua dari dinamika musiman yaitu ikan tapah.
Ikan tampah yang bermigrasi ketika musim panas. Ikan tampah melakukan migrasi ke daerah hulu pada musim panas karena beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk mencari tempat yang lebih dingin dan air yang lebih jernih. Nah, selain itu, daerah hulu juga biasanya memiliki sumber makanan yang lebih melimpah, sehingga dapat memberikan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan tampah selama musim panas. Nah, contoh yang ketiga yaitu burung kerak basi besar. Burung kerak basi besar ini biasanya melakukan migrasi pada musim dingin. Mereka cenderung bermigrasi ke daerah yang lebih hangat untuk mencari makanan dan menghindari cuaca yang lebih ekstrim di daerah asal mereka. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di wilayah Danau Tempe, Sulawesi Selatan, dan Tanjung Burung yang di Tangerang, Banten menunjukkan bahwa kedua tempat tersebut merupakan daerah persinggahan dan tujuan migrasi burung kerak basi besar. Selanjutnya yaitu contoh dinamika spasial, yaitu zooplankton. Kualitas lingkungan suatu perairan akan mempengaruhi kehidupan biota yang ada di dalamnya. Contohnya seperti zooplankton yang ada di perairan Teluk Jakarta. Kondisi perairan Teluk Jakarta sangat tercemar akibat dari tekanan kegiatan masyarakat sekitar yang membuang sampah anorganik di perairan tersebut. Dengan kondisi perairan yang tercemar, maka ketersediaan fitoplankton akan berkurang dan mempengaruhi keberadaan zooplankton di perairan Teluk Jakarta. Nah, segitu aja teman-teman informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.